Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menyoroti polemik penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang hingga kini masih menuai penolakan. Ia menilai wacana tersebut kerap mendapat respon negatif, termasuk dari Badan Narkotika Nasional. Dalam rapat kerja dan RDP bersama Kepala BNN pada Selasa 7 April 2026, Hinca menyampaikan perlunya pendekatan yang lebih terbuka terhadap pemanfaatan ganja medis. Ia pun mendorong adanya legalisasi terbatas yang diatur secara ketat. Dua naskah presentasi ini bagus sekali. Tapi saya ingin menyampaikan banyak pertanyaan untuk dijawab nantinya pimpinan diundang lagi agar dengan data datang kemari. Karena kalau kita bikin undang-undang baru dengan mengubah yang lama menjadi yang baru, ada dua kemungkinan. Satu, pengalaman panjang sekali. Satu lagi, membaca ke depan kayak apa jadinya. Dua ini digabungkan. Saya membayangkan teman-teman dari Polri akan ada data. Berapa ribu polsek kita, berapa ratus polres kita, berapa puluh polda kita yang punya karakter sendiri-sendiri tentang pengalaman menangani narkoba ini. Itu sedap sekali. Dan itulah materi yang mau kita bahas di dalam undang-undang ini nanti. Contoh ini yang saya mau sebut sajalah. Di kampung kami di Tanjung Balai, itu cerita tentang sabu. Mengapa nggak habis-habis? 1 kilogram sabu, ini hasil riset kecil-kecilan saya di rumah-rumah aspirasi kami. Harganya 1 miliar. 1 gram itu 1,2 juta. Paket terkecil 50.000 per 3 kali hisap. Upah gendong 30-60 juta per kilogram. Jadi harganya melonjak tajam dari mulai pinggir laut sampai nanti naik. Misal, dari Tanjung Balai saja 350 juta. Naik ke kisaran hanya 10 menit jadi 450 juta. Naik lagi ke tebing tinggi jadi 500 juta. Masuk ke Medan sudah 1 M. Maksud saya, inilah problem tuh. Kalau begitu pasalnya mau kita apain? Satu. Yang kedua, Kementerian Kesehatan berkali-kali ingkar dan melawan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk bikin riset tentang ganja medis. Nggak pernah dilakukan. Seingat saya, Pak Setio, BNN pernah mengatakan di sini, kami sedang melakukan riset itu. Kita tunggu risetnya, ganja medis itu. Karena itu jadi soal di sini. Sehingga, kalau misalnya ada lagi riset nih, riset lah, kalau paling gampang. Kalau sabu, berdampak pada tindakan kriminal. Kalau ganja, nggak ada dampaknya pada kriminal. Di kampung kami di Simalungun, Saribudolok namanya. Pada waktu itu pertanian paling bagus ini, di gugus pangan ini. Ternyata ganja cara terbaik melindungi tanaman dari virus-virus itu. Dan ganja makanan ternak untuk cepat besar. Berarti ketahanan pangan. Mengapa dimusuhi ganja medis? Karena itu pimpinan saya bertanya kepada BNN dan juga teman-teman ini. Saya izinin bertanya nih, nanti dijawab. Apakah Anda setuju dengan usulan saya? Kita bentuk kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia. Kan yang dilarang kan peredaran gelapnya. Kalau begitu ya kita buat peredaran terang. Dari puluhan ribu pulau di Indonesia, ambil aja 10. Cukup di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi keren itu. Nah, saya nanti bertanya aja itu, memancing aja, kira-kira setuju nggak itu? Sehingga hasilnya nanti kayak Kakor Lantas, 88% balik ke kegiatannya, 12% kembali ke APBN. Supaya anggaran yang tadi kami persoalkan ini nggak lagi jadi masalah, tapi jangan dijual di Indonesia, kan kira-kira begitu. Ini pertanyaan saya, apakah ada risetnya? Daripada kita mencari soal-soal itu. Riset-riset itu penting. Ketiga, ini pertanyaan lagi, apa benar menurut pengalaman bapak-bapak, ini kan user ini, apakah benar bahwa untuk menentukan pemakai, pengguna, dan seterusnya, yang sekarang ini masih bisa kita pakai? Menurut saya enggak. Satu saja bedanya, satu kaya raya, satu miskin. Jadi yang kaya raya itu yang ditangkap, yang disebut tadi oleh Bang Natsir Jamil. Jadi yang megang, yang ngedar, yang kecil-kecil itu, dia adalah korban semuanya. Sedangkan tadi bandar yang ditangkap di Malaysia tadi itu, itulah bandarnya. Kalau untuk narkoba Malaysia, saya tetap akan katakan ganyang narkoba Malaysia. Karena itu yang mau masuk ke kampung kami di Sumatera Utara. Jadi jangan tanggung-tanggung tentang itu. Jadi pertanyaannya adalah, ini undang-undang kita mau kita ubah ini, apakah itu lagi?
Udahlah, janganlah karena tadi 2 gram, 3 gram, 4 gram tadi. Enggak itu lagi urusan kita. Urusan kita, orang kaya raya melawan hukum, mengorbankan anak manusia. Terima kasih ini Pak Kepala BNN ya. Agustus yang lalu, Presiden Prabowo meminta persetujuan DPR untuk memberi amnesti dan rehabilitasi terhadap 1.116 waktu itu. Hampir 1.100 sekian itu pengguna narkoba. Saya bermimpi, dan kalau Anda Bapak Ibu setuju, jumlah yang 100, ini yang tahanan ini, mestinya ini udah nggak di situ lagi sebagai pengguna. Saya kasih tahu Pak, KUHP baru kita, itu pendekatannya hak asasi manusia. Pimpinan, saya tanya Bapak-Bapak, waktu Anda membuat BAP, pertanyaan pertama Anda lakukan apa? Siapa namamu? Selesai. Kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat? Pasti tidak sehat pengguna itu. Kenapa kalian teruskan? Kenapa nggak direhab? Nah, berarti kesalahan toh? Pelanggaran HAM itu. Karena itu, menurut saya pimpinan, usaha kita mengubah undang-undang ini, pelajaranlah ini. Saya ambil contoh satu lagi. Dampaknya belum diangkat ini. Saya mohon nanti kalau ada datanya, baik BNN maupun Polri. Apa itu? Kan HIP itu juga berakibat dari ini. Saya ingin sebut aja lah angka. Sekali lagi, karena ini Tanah Karo lagi ngetop-ngetopnya nih. Di Tanah Karo ada 374 orang yang kena HIP. Dampak dari ini tadi. Dan ini berarti kan harus pakai data lagi. Apa akibatnya pimpinan? Saya minta nanti mereka datang, bawa seluruh pabrikan farmasi. Bawa seluruh penjual apotek di sini. Bawa semua yang mengimpor bahan-bahan baku presukor narkoba itu. Obat-obatan itu semua. Ayo buka datanya. Data kita ini, maka undang-undang yang mau kita buat ini. Dan BNN, saya minta Anda di paling depan untuk memimpin ini, karena memang ujungnya ke situ. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan singkat saya tadi, pimpinan, terima kasih untuk rapat ini. Untuk berikutnya, mari kita bawa data. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu, seandainya disetujui, bagus sekali itu. Saya mengusulkan, dan apakah setuju, kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia. Terima kasih pimpinan. Jangan lupa subscribe ya.